Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mel Andeni dari kelas 5 Akuntansi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video kali ini merupakan video terakhir saya mengenai penugasan dari ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Adapun pembahasan yang terakhir ini yaitu mengenai cara kerja public relation untuk menyukseskan usaha. Public relation adalah usaha yang terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan memelihara komunikasi, pengertian, dukungan, dan kerjasama usaha dengan pelanggan. Public relation ditunjukkan untuk membantu manajemen mengetahui dan merespon pelanggan yang membutuhkan informasi sebagai bentuk tanggung jawab melayani pelanggan tersebut. Public relation ini dapat membantu manajemen untuk mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, mengantisipasi tren yang diinginkan pelanggan. Adapun fungsi dari public relation dalam kewirausahaan yang pertama, untuk mendapatkan etikat baik, terpercaya, saling pengertian, dan citra baik dari pelanggan. Yang kedua, untuk menciptakan opini pelanggan sehingga usaha diterima dan memberikan keuntungan kepada semua pihak. Yang ketiga, untuk menonjolkan ciri khas organisasi yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pelanggan. Cara kerja public relation untuk menyukseskan usaha menurut Public Relations Society of America atau PRSA. Yang pertama, konseling atau menasehati. Public relation bagi perusahaan juga merupakan salah satu konseling yang dapat memberikan dan menyediakan berbagai saran kepada pihak internal manajemen yang berhubungan dengan berbagai kebijakan, relasi, dan komunikasi antara perusahaan dengan publik. Yang kedua, research. Sebagai salah satu bagian perusahaan yang bersinggungan langsung dengan publik, data-data hasil riset ini dapat digunakan untuk merancang strategi public relation dalam rangka membangun rasa saling percaya antara perusahaan dengan publik, mempengaruhi dan meyakinkan publik tentang pentingnya perusahaan bagi mereka. Yang ketiga, media relation atau hubungan media. Berkomunikasi dengan publik yang luas tentu membutuhkan media massa yang bisa digunakan untuk mengutarakan pendapat. Public relation dapat berfungsi sebagai bagian perusahaan yang melakukan berbagai kerjasama dengan semua media untuk kepentingan perusahaan. Yang keempat, publisitas. Melalui berbagai media massa yang telah menjadi partner dalam bekerja, public relation dapat melakukan publisitas atau merespon ketertarikan publik terhadap perusahaan. Yang kelima, hubungan karyawan atau anggota. Membangun relasi yang baik tak hanya dilakukan dengan publik di luar perusahaan. Untuk internal perusahaan, public relation juga dapat berfungsi sebagai agen yang menginformasikan dan memotivasi karyawan, serta memberikan respon terhadap setiap masalah perusahaan dengan karyawannya. Yang keenam, urusan publik. Merupakan fungsi public relation dalam perusahaan yang terkait dengan bagaimana membangun keterlibatan secara aktif dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan publik. Yang ketujuh, mengelola isu, melakukan identifikasi dan evaluasi atas berbagai isu yang sekiranya akan berdampak terhadap perusahaan. 8. Hubungan keuangan. Para penanam modal bagi perusahaan merupakan sebuah aset besar yang perlu dipertahankan. Untuk itu, public relation harus menjaga dan menciptakan kepercayaan mereka melalui berbagai cara. 9. Hubungan dengan organisasi atau lembaga. Fungsi public relation untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau lembaga lain yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Hal ini bisa diwujudkan dengan bergabung dengan asosiasi usaha yang berhubungan dengan jalur organisasi. 10. Pengembangan atau penggalangan dana. Fungsi public relation dalam menciptakan kebutuhan dan mendorong publik untuk mendukung organisasi, terutama melalui kontribusi finansial. 11. Hubungan keragaman tempat kerja. Public relation menjalin hubungan dengan individu-individu dari berbagai kelompok, golongan, dan budaya. 13. Acara khusus. Acara khusus bisa mencuri perhatian publik yang lebih luas
agar mereka memiliki keterkaitan pada produk ataupun perusahaan. Dan yang terakhir, komunikasi pemasaran. Fungsi public relation untuk memadukan aktivitas pemasaran dengan mengadakan kegiatan khusus sekaligus membentuk citra publik. Adapun kesimpulan saya mengenai pembahasan yang terakhir ini yaitu di mana menurut Public Relations Society of America atau PRSA terdapat beberapa cara kerja public relation dalam menyukseskan usaha. Yang pertama konseling atau menasehati, yang kedua research, yang ketiga media relation atau hubungan media, yang keempat publisitas, yang kelima hubungan karyawan atau anggota, yang keenam urusan publik, yang ketujuh mengelola isu, yang kedelapan hubungan keuangan, yang kesembilan pengembangan atau penggalangan dana, yang kesepuluh hubungan keragaman, yang kesebelas tempat kerja, yang ke-12 acara khusus, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Demikianlah video saya mengenai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.